Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi, Prodi Sejarah Peradaban Islam 2 NIM 214040 4009. Sini kami akan menjelaskan perihal demokrasi di masa Orde Baru. Sebelum beranjak ke situ, kita akan membahas perihal demokrasi sendiri. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti demos, yakni rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi sendiri yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk. Akhir ini kecenderungan global demokrasi tidak hanya menjadi wacana intelektual, namun sudah menjadi impian atau obsesi politik yang dijalankan atau yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang di belahan dunia. Setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Soviet, hal ini memberi dampak positif pada perkembangan demokrasi dan gagasan proses demokratisasi di berbagai negara. Perhatian negara beralih dari yang sebelumnya dalam persoalan materialisasi, perang konvensional, persaingan senjata, dan pertarungan ideologis, beralih kepada persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini adalah awal yang baik, awal yang menjadi cikal bakal berkembangnya demokrasi di berbagai belahan dunia. Lalu demokrasi menjadi agenda utama dunia pasca Perang Dingin. Dunia begitu peka terhadap masalah-masalah demokratisasi di setiap negara. Setelah Perang Dingin terjadi, negara mulai peka terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, lambat laun demokrasi diakui sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan. Sebagai nilai kemanusiaan yang menjadikan masa depan umat manusia yang lebih baik. Pada dasarnya adalah karena demokrasi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini yang menjadi latar belakang demokrasi digaungkan oleh setiap negara pasca Perang Dingin. Misalnya Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1919 dan Perang Dunia ke-2 1938 sampai 1945. Salah satu fase sejarah manusia yang paling tragis dan ironis. Ini menjadi salah satu bukti dari tidak terjadinya sesuatu proses kemanusiaan yang didukung oleh yang tersistem dalam demokrasi. Runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur dengan rezim anti-demokrasinya menjadi faktor yang menyebabkan demokrasi menjadi obsesi politik dunia. Runtuhnya rezim menimbulkan kesan bahwa demokrasi adalah senjata ampuh melawan totalitarianisme dan otoritarianisme serta sistem anti-demokrasi lainnya. Demokrasi menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang ada setelah pasca Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Menutup diri dari akses demokratisasi menyebabkan negara terisolasi dari struktur politik internasional. Pembicaraan demokrasi menarik karena indikasi dari kepedulian pada kepentingan mereka. Tapi bagi penguasa politik pemerintah, keberpihakan pada nilai demokrasi adalah cara mendapatkan dukungan dari rakyat. Menjadi kontradiktif dari dua elemen
dari pemerintah, yakni dari rakyat dan dari politik dari penguasa. Di Indonesia, praktik demokrasi mengalami pasang surut sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan zaman Reformasi. Di masa Orde Baru menjadi praktek terlama politik dan kekuasaan yang ada di Indonesia. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Supomo, dan Nasir telah merumuskan berbagai model demokrasi yang diperuntukkan untuk praktek politik yang ada di Indonesia. Seperti Soekarno dengan falsafah sinkretismenya, Nasir dengan ajaran-ajaran Islamnya, Hatta dengan kekaguman pada model sosialis demokratis, dan Supomo dengan faham negara integralitasnya. Ini menjadi sebuah kajian yang baik dalam mendirikan sebuah negara sebelum demokrasi ini ada di Indonesia. Di masa Orde Baru, rezim Orde Lama berakhir setelah 20 tahun. Lahirlah Orde Baru tahun 1960. Tahun 1990 akhir menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Dari adanya demokrasi di masa Orde Baru ini, bukan hanya elit politik yang menaruh harapan terhadap adanya demokrasi ini, namun juga masyarakat menaruh harapan besar terhadap adanya demokrasi di masa Orde Baru. Ini bukan tanpa dasar. Ada beberapa 3 dasar yang menjadi acuan yang menjadi harapan mereka. Yang pertama, beda dengan kepemimpinan Soekarno yang lahir dari produk rekayasa elit, Orde Baru lahir dari gerakan-gerakan massa yang melahirkan arus keinginan dari bawah. Yang kedua, rekrutmen elit politik tingkat nasional yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, perubahan dasar dalam pertimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. Tiga faktor ini menjadi suatu kewajaran Orde Lama, yakni presiden yang tiga pusat kemajuan ketika masa Orde Lama, yakni presiden, militer, yakni Angkatan Darat, dan PKI, digeser oleh pusat-pusat kawasan yang baru, yakni militer dan teknokrasi dan birokrasi. Ini di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru sendiri, demokrasi mengalami pasang surut yang signifikan sejalan dengan tingkat berkembangnya ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal Orde Baru ditandai dengan adanya kebebasan politik yang oleh Muchtar Lubis disebut dengan musim semi kebebasan. Perkembangan selanjutnya demokrasi di masa Orde Baru terlihat dari semakin terlihatnya kesenjangan antara negara dan rakyat. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang mutlak, yang kuat, yang relatif otonom. Sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkaran kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Jadi ketika Orde Baru, sepertinya masyarakat mulai terpinggirkan karena kekuasaan negara yang begitu kuat dan seakan-akan menyingkirkan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam hal itu. Ada beberapa faktor yang menjadikan menguatnya Orde Baru ini. Yang pertama, kemenangan mutlak Partai Golkar dalam pemilu memberi legitimasi politik yang makin kuat kepada negara. Dilakukannya regulasi-regulasi politik semacam birokrasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Ketiga, dipakainya pendekatan keamanan, terus intervensi negara pada perekonomian dan pasar. Kelima, kasihannya sumber pembiayaan pembangunan dari eksploitasi minyak, gas, serta komoditas non migas dan pajak domestik atau dari bantuan lagi. Yang keenam, sukses Orde Baru dalam menentukan kebutuhan pokok rakyat. Di Orde Baru juga yang dipimpin oleh Soeharto, yang Soeharto ketika itu sangat
identik kepribadiannya dengan Raja Jawa, menerapkan rasa atau kepribadian Jawa dalam pemerintahnya. Dari beberapa kasus yang ditemukan bahwa Soeharto cenderung mengikuti falsafah Raja Jawa. Ya mungkin seperti itu demokrasi sekilas perihal demokrasi di masa Orde Baru. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.